Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi turunan, terkhusus pada materi diferensialan implisit, laju berkaitan, dan diferensial dan hampiran. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama tentang diferensial atau diferensiasi implisit, ya. Nah, sekarang misalkan kita punya persamaan Y pangkat 3 ya, ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kira-kira bisa tidak kita menyelesaikan Y-nya dalam X? Ya, maksudnya berapa besar Y-nya? Ya. Maka jawabannya adalah kita tidak mungkin dapat menyelesaikan Y ini ya dalam fungsi X. Nah, namun ya, jika kita ubah X-nya itu sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Nah, maka persamaan ini bisa diubah menjadi Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan 8. Ya. Nah, dari persamaan ini baru kita bisa menentukan Y-nya berapa. Ya. Y-nya pastilah sama dengan 1 ya solusinya. Karena itu yang satu-satunya solusi yang real ya. Jika diberikan X-nya sama dengan 2, maka persamaan ini ya bisa digunakan untuk menentukan nilai Y yang berpadanan. Nah, kita sebut ini dengan fungsi implisit dari X ya. Jadi jika hubungan antara Y dan X itu dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan Fx, maka Y-nya bisa disebut sebagai fungsi eksplisit dari X. Tapi bila tidak bisa ya, maka kita sebut Y itu fungsi implisit dari X. Nah, grafik pada persamaan ini ditunjukkan pada gambar berikut ya. Nah, tentu saja pada gambar ini terlihat bahwa fungsinya terdiferensiasi, ya. Nah, jadi berdasarkan grafik, ya, kita menganggap bahwa Y itu adalah fungsi X yang tidak diketahui. Nah, jadi kita dapat menentukan ya, fungsi Y terhadap X ini ya, dengan menuliskan persamaan ini sebagai ya, persamaan ini sebagai ditambah Nah, meskipun kita tidak memiliki rumus untuk Y terhadap X ya, tapi kita dapat menentukan hubungan antara X ya, YX dan X aksen X. Nah, kita dapat mendiferensiasi kedua sisi ini ya terhadap X. Nah, dengan menggunakan aturan rantai ya, sebelumnya sudah dipahami ya oleh mahasiswa. Jadi kita diferensiasi dia terhadap X per DX. Okay? Nah, sehingga kita dapat menentukan ya dy dx-nya sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat tambah 7. Nah, perhatikan bahwasanya dy dx ini melibatkan y dan x. Ya.
Namun kalau kita hanya ingin menentukan berapa kemiringan titik ya, kemiringan titik di mana kita mengetahui kedua koordinatnya ya. Misalkan pada titik 21 berapa kemiringannya, kita bisa menggunakan dy dx ini dengan mensubstitusikan nilai x dan nilai y. Sehingga kita nanti peroleh nilai kemiringannya adalah 6/5. Nah, metode ini ya digunakan untuk mencari dy dx terlebih dahulu ya. Yang diberikan dalam y ya. Yang diberikan untuk y dalam x. Nah, kita sebutnya sebagai diferensiasi implisit. Nah, sebagai contoh ya di sini tentukan dy dx dari bentuk implisit 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 ya. Nah, solusinya ya terdapat dua metode yang dapat kita gunakan ya. Untuk metode yang pertama, kita dapat menyelesaikan persamaan di atas dengan diberi secara eksplisit ya untuk y. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan nilai y ya sama dengan x pangkat 3 kurang 1/4x kuadrat kurang 3. Nah, jadi dy dx-nya dapat dicari ya dengan cara semua komponen persamaan y diturunkan terhadap x. Ya. Dan sehingga ya persamaan ini ya kita peroleh untuk nilai dy dx-nya. Nah, coba dipahami cara diferensialnya ya. Nah, yang kedua kita gunakan cara diferensiasi implisit. Ya. Nah, dari persamaan yang awal tadi 4x kuadrat y kurang 3y dan sama dengan x pangkat 3 kurang 1, kita diferensialkan terhadap x masing-masingnya ya, sehingga kita peroleh dy dx-nya ini. Nah, kalau dilihat tadi dy dx yang dihasilkan pada metode 2 ya, dan pada metode 1 ini kan berbeda ya. Nah, tetapi kita bisa memperoleh ya jawaban yang sama untuk keduanya. Kalau kita lihat untuk metode 1 hanya melibatkan peubahnya x ya, hanya mengandung unsur x saja. Tapi kalau untuk yang 2 ini masih ada unsur x dan unsur y. Nah, sehingga kita perlu mensubstitusikan nilai y ke dalam dy dx ini. Nah, seperti yang pada persamaan di bawah. Ini dituliskan y ini ya disubstitusikan y sama dengan x kuadrat kurang 1 per x 4x kuadrat kurang 3 ya, sehingga akan menghasilkan nih ya 4x pangkat 4. Nah, kita cek apakah hasil ini sama dengan hasil pada metode 1. Nah, ini ya. Jawabannya sama. Ya, jadi bebas ya mau menggunakan metode yang mana. Oke. Nah, sekarang coba permasalahan yang lain ya. Di sini ada persamaan x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Nah, tentukan dy dx. Y-nya adalah
ya. X kuadrat tambah 5 Y pangkat 3 ya. Ini dua ruasnya ya, kita diferensialkan terhadap X masing-masing ruasnya. Oke. Nah, kita turunkan terhadap X sehingga diperoleh adalah sama dengan 1. Ya. Nah, sehingga dy dx sama dengan 1 dikurang 2x per 15 y kuadrat. Nah, ini untuk hasil dy dx-nya ya. Sekarang yang kedua, misalkan ada kurva y pangkat 3 kurang x y kuadrat cos x y sama dengan 2. Tentukan garis singgungnya pada titik 0 dan 1 ya. Nah, dari kita bisa menggunakan y aksen ya untuk mengindikasikan dy dx. Oke, jadi kita gunakan y aksen ya semuanya untuk dy dx-nya, sehingga titik y pangkat titik langsung kita turunkan saja ya, y 3y kuadrat y aksen ya dikurang x dikali 2y y aksen dikurang y kuadrat dikurang sin x y kali x y aksen ditambah y sama dengan 0 ya. Nah, kumpulkan semua y aksennya, 3y kuadrat kurang 2x y kurang x sin x y ya sama dengan y kuadrat ditambah y sin x y. Sehingga untuk y aksennya sama dengan x kuadrat y kuadrat y sin x y per 3y kuadrat dikurang 2xy kurang x sin x y. Ya, nah di titik 01 ya, y aksennya akan sama dengan 1/3. Nah, coba nanti dimasukkan nilai y-nya sama dengan 1 ya ke persamaan ini. Nanti diperoleh y aksennya sama dengan 1/3. Nah, jadi persamaan garis singgung ya pada kurva ini yaitu materi yang awal ya, y dikurang 1 sama dengan 1/3 x dikurang 0. Sehingga persamaan yang baru adalah 1/3 x ditambah 1 ya. Kita lanjut ke masalah yang kedua ya. Ini tentang laju yang berkaitan. Nah, sekarang ya, jika misalkan suatu peubah y itu bergantung pada t ya, maka turunannya bisa kita sebut sebagai laju sesaat perubahan ya. Misalkan gini, jika y untuk mengukur jarak ya, maka laju sesaatnya akan disebut sebagai kecepatan. Nah, sekarang laju berkaitan ya atau laju pertambahan nilai fungsi ini merupakan salah satu aplikasi dari turunan fungsi sebenarnya. Oke. Nah, materi laju berkaitan ini bisa berkaitan dengan bagaimana cara kita mengukur besarnya perubahan sesuatu apabila dikaitkan dengan waktu ya, d/dt.
Nah, misalkan kita menghitung perubahan pada volume air ya, atau volume benda ruang, atau jari-jari, jarak, tinggi, dan sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam sebuah contoh soal. Ya, misalkan di sini ada sebuah balon dilepas pada jarak 150 meter dari pengamat ya yang berdiri di tanah. Lihat gambar ini ya ilustrasinya. Jika balon itu naik tegak lurus ke atas dengan laju 8 meter per second, berapa cepat jarak antar pengamat dan balon bertambah pada waktu balon berada pada ketinggian 50 meter. Nah, sekarang anggaplah T itu menyatakan banyaknya detik setelah balon dilepas ya, ini T. Ups. Kurang jelas ya gambarnya. Sorry. Oke, anggaplah ini T-nya ya. Yang mengindikasikan banyaknya detik yang setelah balon dilepas. Oke. Nah, anggaplah H, ini H ya menyatakan ketinggian balon, dan S ya ini menyatakan jaraknya dari pengamat. Oke. Nah, lihat gambar ini ya, 150 dari pengamat. Nah, peubah H ya dan S keduanya ini bergantung pada T. Nah, namun ya alasnya ini atau jarak dari pengamat ke titik pelepasan itu tetap ya, tidak berubah setiap bertambahnya T. Oke. Sehingga ya kita lihat gambar di atasnya ini. Apa saja yang diketahui dari soal ini? Nah, tentu yang diketahui adalah perubahan ya ketinggiannya per waktu ya, yaitu 8 meter per second. Nah, sekarang apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah berapa perubahan jarak pengamat ya terhadap waktu ya pada saat hanya sama dengan 50 meter. Nah, lalu apa kaitan antara S dan H? S dan H apa kaitannya? Nah, peubah S dan H itu akan berubah terhadap waktu, ya. Artinya keduanya ini, S sama H-nya ini fungsi-fungsi implisit dari T. Nah, kalau kita kaitkan S dan H-nya ini dengan persamaan Pitagoras, ya, kita dapat peroleh S kuadrat ditambah S kuadrat ya sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat ya. Nah, kita bisa mendiferensiasikan secara implisit terhadap T-nya dengan menggunakan aturan rantai ya, sehingga kita peroleh 2S ya ds dt sama dengan 2H dH dt ya. Atau ya S ds dt itu sama dengan H dH dt. Nah, semua ini berlaku untuk T-nya besar dari 0. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari persamaan Pitagoras ini ya, pada saat hanya 50 ya, S kuadrat ya sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Nah, pada saat hanya 50, nah kita bisa substitusikan ke sini 50 kuadrat sehingga S-nya akar ya dari 2500 ditambah 50 akar 10 ya.
Nah, lalu dengan mensubstitusikan S-nya ini ke persamaan ini, maka kita peroleh, bedakan warnanya ya, 50 akar 10 ya, ds dt itu sama dengan, nah dh dt-nya tadi 8 ya, 50 dikali 8. Sehingga kita bisa mencari ds dt-nya ya sama dengan 4 per akar 10, yaitu ds dt-nya akan sebanding dengan 2,53. Ya, berarti pada jarak H sama dengan 50 ya, cepatnya jarak balon dan pengaman bertambah dengan kecepatan 2,53 meter per second. Nah, coba nanti dipahami kembali ya. Sekarang misalkan ini, contoh yang kedua. Dan ada air dituangkan dalam tangki berbentuk kerucut terbalik ya dengan laju 8 desimeter kubik per meter. Nah, jika tangkinya itu tingginya 12 ya dan jari-jari permukaan atas itu 6. Ini 6 ini 12. Nah, seberapa cepat permukaan air naik pada kedalaman 4 desimeter. Oke. Nah, sekarang berarti 12 adalah H-nya ya, 6 adalah jari-jarinya. Oke. Nah, jadi diketahui bahwasanya volume bak air itu naik dengan laju 8 desimeter kubik setiap menit. Berarti dV dt-nya sama dengan 8 ya. Nah, kalau kita ingin mencari seberapa cepat dia naik ya pada saat H sama dengan 4, berarti yang dicari adalah dH dt ya. Nah, tentu kita harus mencari persamaan apa yang mengaitkan antara V dan H. Nah, sehingga nanti kita dapat mendiferensiasikan hubungan antara dV dt dan dH dt. Nah, untuk diketahui volume kerucut itu kita ketahui adalah sepertiga ya pi R kuadrat H. Nah, di mana mengandung peubah R ya. Karena kita nggak punya ya peubah R di sini, peubah R. Nah, namun kita bisa menggunakan ya segitiga sebangun. Ini kan sebangun nih, perhatikan yang sudah terisi air dengan yang tangki utamanya, kan sebangun ya. Nah, sehingga kita bisa peroleh hubungan R-nya itu sama dengan H per 2. Ya. Nah, sehingga nanti volume ini dia tidak mengandung peubah R lagi. Kita ubah aja langsung, V-nya nanti sama dengan sepertiga pi H per 2 kuadrat dikali H ya sama dengan pi H pangkat 3 per 12. Nah, sekarang kita bisa diferensiasikan secara implisit. Nah, dengan mengingat bahwasanya V dan H itu bergantung pada T. dV dt ya sama dengan 3 pi H kuadrat per 12 dH dt ya sama dengan H kuadrat per 4 dH dt. Nah,
sekarang untuk memperoleh hubungan antara DV dan DV/DT dan DH/DT ya, kita dapat meninjau pada saat H-nya sama dengan 4 ya, sehingga kita substitusikan H sama dengan 4 ke persamaan ini. Lalu persamaan nilai DV/DT yang sama dengan 8. Oke. Sehingga DH/DT-nya akan kita peroleh 2/pi atau sebanding dengan 0,637. Nah, jadi pada saat H-nya mencapai 4 desimeter ya, permukaan air akan naik dengan laju 0,637 desimeter per menit ya, atau per second per menit ya. Nah, ini contoh yang lainnya ya, sudah Ibu tuliskan solusinya ya. Misalkan seorang anak laki-laki menerbangkan layang-layang tingginya 150 kaki. Nah, jika layang-layang tersebut bergerak horizontal menjauhi anak pada kecepatan 20 kaki per detik ya. Seberapa cepat tali layang-layang terpakai ketika layang-layang itu 250 kaki dari anak ya. Kaki ini maksudnya feet ya, satuan biasanya di Amerika pakai feet, inci ya. Nah, jadi kita ikuti saja. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah DZ/DT ya. Tapi kita ilustrasikan dulu soal cerita ini. Ada anak menerbangkan layang-layang yang tingginya 150 kaki ya, dan dengan kecepatan 20 kaki per detik ya. Nah, berapa cepat tali layang-layang itu ketika berada 250 kaki dari anak ya. Berarti yang kita cari adalah DZ/DT pada saat Z-nya 250 kaki. Nah, dari persamaan Pythagoras kita dapat menuliskan hubungan antara X dan Z ya. Sehingga kita dapat peroleh nilai X-nya itu adalah 200 kaki. Nah, kalau kita kaitkan dengan waktu peubah T ya, maka kita akan peroleh nilai DZ/DT-nya adalah 16 kaki per detik pada saat 250 kaki ya, jarak anak dengan layang-layang. Nah, contoh berikutnya, sekarang diberikan dua bola karet ya, berbentuk bola. Nah, jika ke dalam bola tersebut dimasukkan udara dengan laju pertambahan volumenya 20 cm3 per detik, tentukan panjang jari-jari bola pada saat laju bertambah menjadi 20 cm per detik. Nah, berarti bola bertambah besar, volume berarti ya, volume terhadap waktunya 20 cm3 per detik. Nah, jari-jarinya bertambah 20 cm per detik. Berapa besar jari-jari aslinya gitu ya. Nah, kita dapat menentukan jari-jarinya dengan melihat hubungan volume terhadap waktunya ya. Kita ketahui volume bola itu adalah 4/3 PR pangkat 3, sehingga kita substitusikan ya nilai dr/dt-nya ya. Nah, sehingga kita peroleh nilai untuk jari-jari bola itu sebesar 1/2 ya. Nah, coba diperhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Sama untuk 3 contoh sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk teori yang ketiga, yaitu topik ketiga mengenai diferensial dan hampiran. Nah, biasanya kita menggunakan notasi Leibniz ya. Seperti dy/dx ya. Ini menyatakan turunan y terhadap x. Nah, kita juga
ada menggunakan DDX ya. Ini berarti mengindikasikan atau menyatakan turunan dari perubah yang mengikuti terhadap X ya. Nah, jadi DDX sama dengan DX ini sama saja. Dan sekarang misalkan di sini ada fungsi f ya yang merupakan fungsi terdiferensiasi ya. Andaikan kita punya titik P di mana titiknya itu x0 ya. Poin Y0 ya sebagai titik tetap pada grafik Y sama dengan fx ini. Nah, maka karena f-nya diferensiasi ya, maka kita dapat menuliskan ya limit delta x mendekati 0 ya dari fx tambah delta x kurang fx 0 per delta x sama dengan f aksen x0. Nah, jika delta x-nya sangat kecil, maka hasil bagi sisi kiri itu akan mendekati hasil dari sisi kanannya. Nah, sehingga ya f x0 tambah delta x dikurang f x0 itu sebanding dengan delta x dikali dengan f aksen x0. Nah, jadi sisi kiri ini mengungkap delta y-nya ya, sisi kanannya yang merupakan perubahan aktual dalam y saat x berubah dari x0 sampai delta x0 tambah delta x ya. Lalu sisi kanannya itu berperan sebagai dy ya, yang kita sebut sebagai hampiran ya. Kalau ini berperan sebagai delta y, yang ini berperan sebagai dy ya, yang sebagai hampiran dari delta y. Nah, hampiran itu maksudnya approximately ya, kira-kira, perkiraan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya, maka dilihat bahwasanya kuantitas dy itu sama dengan perubahan garis singgung pada kurva ya, pada saat di titik P ya, sewaktu x-nya berubah dari x0 ke delta x0 ke x0 tambah delta x. Nah, ketika delta x-nya itu begitu kecil, maka ya, dy ini merupakan hampiran yang sangat baik untuk dy ya, untuk delta y maksudnya. Nah, jadi definisi diferensial ya, misalkan ada y sama dengan fx itu merupakan fungsi terdiferensiasi berubah bebas x, maka delta x-nya akan merupakan kenaikan sembarang dalam peubah bebas x ya. Dx-nya disebut peubah bebas. Lalu kalau delta y merupakan peubah aktual ya dalam peubah y sewaktu x berubah dari x ke x tambah delta x ya. Nah, dy-nya disebut diferensial peubah tak bebas y. Nah, sekarang kita perlu bedakan antara diferensial dan turunan ya. Kalau ini merupakan turunan ya, yang ini merupakan diferensial. Nah, jangan salah atau sulit, nggak bisa membedakan kedua halnya ya. Karena keduanya ini tidak sama ya. Pada saat kita menuliskan dy misalkan dx y ya atau dy dx, nah maka berarti kita menuliskan untuk lambang turunan ya, ini turunan. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan dy, ini diferensial. Nah, contohnya ini ya, tentukan y untuk a, b, c. Nah, kalau dy itu akan selalu diikuti dengan dx di belakangnya. Ya.
Nah, coba perhatikan solusi untuk masing-masing solusi dari contoh soal berikut ini. Oke, sekarang ke materi hampiran. Ya, hampiran tadi merupakan approximately ya atau perkiraan hasil gitu. Nah, jadi kalau hampiran ini bisa kita gunakan untuk menghitung nilai yang kira-kira mendekati ya, misalkan nanti ada akar 4,6 misalkan gitu ya. Nah, kira-kira akar 4,6 ini sama dengan berapa? Nah, kita kan cuma tahunya akar 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Kalau akar 4,6 berarti 2, sekian. Nah, itu bisa dicari hasilnya menggunakan hampiran ini. Hampiran ini ya. Ilmunya. Oke, sekarang ini contohnya yang Ibu sampaikan tadi ya. Tentukan hampiran akar 4,6 dan 8,2. Nah, jadi sekarang kita pandang bahwasannya Y-nya atau pada lihat grafik ini ya, grafik biru ini sama dengan Y sama dengan akar X. Nah, jika X-nya berubah dari 4 ke 4,6 ya, maka akar X-nya berubah dari akar 4 ke akar 4 tambah DY. Oke. Nah, misalkan dia 4 ya. 4 ke 4,6. Berarti kita berubah dari akar X ke akar 4. Oke, akar X-nya kan tadi akar 4 ya. Akar 4 ditambah DY. Atau dia berubah jadi 2 ya ditambah DY. Nah, sekarang kita dapat menentukan berapa kira-kira 0,6 itu nilainya. Ya, akar 0,6 itu. Kalau akar 4-nya kita tahu 2 ya, tapi akar 0,6 berapa? Nah, kita dapat menggunakan DY ya, itu akan sama dengan setengah dari X pangkat min 1/2 atau DX ya, atau sama dengan 1/2 akar X dx. Nah, di mana saat X-nya sama dengan 4, dx-nya sama dengan 0,6. Ya, sehingga dy-nya akan bernilai 1/2 akar 4 dikali 0,6. Ya, sama dengan 0,6 per 4 sama dengan 0,15. Berarti akar 4,6 itu hampirannya kira-kira akar 4 ditambah DY tadi ya. Nah, akar 4 sama dengan 2, DY-nya sama dengan 0,15. Berarti akar 4,6 itu kira-kira besarnya 2,15. Nah, sekarang hal yang serupa ya untuk 8,2, akar 8,2. Nah, yang serupa dengan yang hampir mendekati 8,2 ini kan satu-satunya cuman akar 9 ya. Akar 9 ya. Jadi kita bisa tuliskan misalkan X-nya sama dengan 9 ya. DX-nya sama dengan minus 0,8 ya. Karena kan dia cuma 8,2. Nah, sehingga untuk mencari DY-nya ya kita bisa menuliskan 1/2 akar 9 dikali min 0,8. DY-nya sama dengan min 0,8 per 6. Kira-kira 0,133. Nah, karena akar 8,2 ini sebanding dengan akar 9 ya, hampiran, dihampiri dengan akar 9 ditambah DY ya, maka nilainya sama dengan 3 dikurang 0,133. Kira-kira sama dengan 2,867. Oke, untuk nilai akar 8,2. Materinya sampai di sini dulu ya. Jadi ini ada job sheet 8 yang harus Ananda kerjakan ya berkaitan dengan materi hari ini. Ada 7 buah soal ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing.
Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.